Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titi Nilahayana, NPM 1931040063 dari Prodi Pemikiran Politik Islam semester 5 dari kelas B, Fakultas Usuluddin dan Studi Agama-Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Adapun tujuan dibuatnya video ini adalah demi memenuhi tugas mata kuliah Hukum Tata Negara dengan dosen pengampu Ibu Angga Natalia MIP. Adapun judul yang akan saya jelaskan pada video ini adalah tentang hukum kewarganegaraan dalam perspektif konvensi internasional. Pembahasan yang akan saya bahas di video ini adalah yang pertama tentang prinsip-prinsip umum kewarganegaraan dalam hukum internasional, yang kedua ada konsep kewarganegaraan dalam hukum internasional, yang ketiga ada status kewarganegaraan dalam perspektif hukum internasional, dan yang terakhir atau yang keempat itu ada pengaturan kewarganegaraan dalam perspektif hukum internasional. Ini ada prinsip-prinsip umum kewarganegaraan dalam hukum internasional. Status kewarganegaraan ini merupakan unsur yang sangat penting bagi setiap orang, agar kedudukannya sebagai subjek hukum dapat menyandang hak dan kewajiban hukum yang dijamin secara legal dan aktual. Keberadaan warga negara merupakan salah satu fundament dalam bangunan sebuah negara, sehingga diperlukan suatu kepastian dan jaminan hukum atas hak-hak yang dimilikinya dan sekaligus membebankan kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya sebagai warga negara. Dalam hukum internasional, untuk mendapatkan status warganegaraan itu sudah merupakan salah satu hak setiap individu yang mutlak adanya. Sebagaimana yang termaktub dalam pasal 15 UDHR, beberapa konvensi yang kemudian mengatur persoalan status kewarganegaraan, di mana tentunya mengacu pada UDHR, yaitu Convention to the Relation of Stateless Persons 1954 dan Convention on the Reduction of Statelessness 1961, atau Konvensi tentang Hubungan Orang-orang Tanpa Kewarganegaraan 1954 dan Konvensi tentang Pengurangan Keadaan Tanpa Kewarganegaraan 1961. Jika kita lihat secara teoritik, seharusnya tidak ada satupun individu di dunia ini yang tidak berkewarganegaraan. Yang kedua, ada konsep kewarganegaraan dalam hukum internasional. Nah, konsep negara bangsa dengan warga negara sebagai salah satu fondasi utamanya merupakan perwujudan sistem kenegaraan yang dianut dunia saat ini. 3 elemen kewarganegaraan yang dapat diidentifikasi antara lain penduduk, politik, dan hak sosial. Pasal 1 Konvensi Den Haag tahun 1930 menyatakan bahwa penentuan status kewarganegaraan ini merupakan hak mutlak dari negara yang bersangkutan. Namun demikian, hak mutlak tidak boleh bertentangan dengan general principles. Dalam perjanjian itu antara lain ditentukan bahwa seorang yang mempunyai lebih dari satu kewarganegaraan dapat dipandang sebagai warga negara dari masing-masing negara yang bersangkutan. Yang kedua ada pasal 16 Universal Declaration of Human Rights. Itu mengatur bahwa setiap manusia mempunyai hak untuk menikah dan berkeluarga tanpa memandang kebangsaan, kewarganegaraan maupun agama. Yang penting memiliki rasa suka sama suka. Kemudian yang ketiga ada status kewarganegaraan dalam perspektif hukum internasional. Nah, status kewarganegaraan bagi seseorang ini dalam hal ini yaitu masyarakat secara umum disebut sebagai warga negara merupakan suatu hal yang sangatlah penting. Alasan pentingnya kewarganegaraan dalam hukum internasional adalah yang pertama, ada hak atas perlindungan diplomatik di luar negeri. Ini merupakan atribut esensial kewarganegaraan. Negara bertanggung jawab melindungi warga negaranya yang berada di luar negeri. Yang kedua, negara, di mana seseorang merupakan warga negaranya menjadi bertanggung jawab kepada negara yang satu lagi jika ia gagal dalam kewajibannya untuk mencegah tindakan-tindakan salah tertentu yang dilakukan oleh orang ini. Yang ketiga, pada umumnya, suatu negara tidak menolak untuk menerima kembali warga negaranya sendiri di wilayahnya. Pasal 12 ayat 4 Perjanjian Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Dan yang keempat ada kewarganegaraan menuntut kesetiaan. Dan salah satu bentuk utama kesetiaan itu ialah kewajiban melaksanakan wajib militer. Bagi yang kelima, suatu negara mempunyai hak umum kecuali ada traktat khusus yang mengikat untuk menolak mengekstradisi warga negaranya kepada suatu negara lain yang meminta supaya diserahkan. Kemudian yang keenam ada status musuh dalam perang ditentukan oleh kewarganegaraan orang yang bersangkutan. Yang ketujuh itu negara-negara sering melaksanakan yurisdiksi pidana atau yurisdiksi lain yang berdasarkan kewarganegaraan. Konvensi 1954 berdasar pada suatu asas pokok, yaitu tidak satupun orang yang tidak berkewarganegaraan boleh diperlakukan lebih buruk daripada orang asing manapun yang berkewarganegaraan. Nah, di samping itu, konvensi ini juga mengakui bahwa orang-orang tanpa kewarganegaraan lebih rentan dibandingkan dengan orang asing lainnya. Karena konvensi ini menyediakan serangkaian langkah khusus untuk orang-orang tanpa kewarganegaraan. Yang terakhir yaitu pengaturan kewarganegaraan dalam perspektif hukum internasional.
banyaknya instrumen hukum internasional yang berkaitan dengan status kewarganegaraan seseorang, maka dapat disebut bahwa masalah status kewarganegaraan ini adalah sesuatu yang sangat penting, tidak hanya bagi individu dan negara di mana seseorang itu berada, tetapi juga dalam ranah hukum internasional. Seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan atau tidak diakui status kewarganegaraannya oleh negara tersebut, dalam hukum internasional ini, maka ia tidak dapat masuk dan menetap dalam negara manapun. Orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan dapat berakhir tanpa adanya status kependudukan. Bahkan lebih buruknya lagi, yaitu penahanan jangka panjang dikarenakan statusnya yang dianggap sebagai ilegal imigran. Prinsip yang umum dipakai untuk pengaturan kewarganegaraan sampai saat ini adalah prinsip ius soli, yaitu prinsip yang mendasarkan diri pada pengertian hukum mengenai tanah kelahiran, dan prinsip ius sanguinis, yakni prinsip yang mendasarkan diri pada hubungan darah. Indonesia merupakan negara yang menganut asas ius sanguinis dan ius soli, namun secara terbatas. Kewarganegaraan secara internasional itu diatur dalam International Covenant on Civil and Political Rights 1966 atau Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik 1966. Konvensi ini ditetapkan melalui Resolusi Majelis Umum 2200A 21 tanggal 16 Desember 1966 dan entry into force pada 23 Maret 1976. Ketentuan dalam pasal 24 ayat 2 dari International Covenant on Civil and Political Rights ini menyatakan secara jelas bahwa every child shall be registered immediately after birth and shall have a name. Artinya, setiap anak harus segera didaftarkan setelah lahir dan harus mempunyai nama. Sedangkan dalam pasal 24 ayat 3 itu dikatakan bahwa every child has the right to acquire a nationality. Artinya, setiap anak berhak memperoleh kewarganegaraan. Jika dilihat dari ketentuan konvensi ini, dapat dikatakan bahwa ketentuan dalam konvensi ini memiliki tujuan untuk mencegah agar anak-anak yang tidak memiliki kewarganegaraan tersebut tidak serta-merta menjadikan mereka tidak terlindungi oleh negara. Sekian yang dapat saya presentasikan, lebih kurangnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.